Bella, kontak terus menyatakan hai dan halo semuanya. Sepertinya saya bernama Irwan Kona diinginkan kembali dalam waktu kesusahan, susah-susah begini untuk terhubung kembali kepada pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang berlangsung. Yang mana pada momen ini bilingual kembali berbahasa Indonesia untuk terus menyatakan nama Ron Cornell definitif layak untuk keuangannya ataupun reward perkara ganti kerugian keuangannya, karena juga pengalaman perkara yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornell telah terbukti oleh banyak orang, namun kontek-kontekan terus menyatakan komprehensifkan secara sustainable. Hingga tahun 2021 ini, kalender 27 November di hari Sabtu, di masa-masa reses krisis ekonomi finansial pribadi saya juga, kontak terhubung menyatakan dalam momen konferensi yang berlangsung ini kita santai dan tidak perlu terlalu hiruk-pikuk. Kontak menyatakan demikian. Pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural berlangsung menyatakan atas nama Entertainment Nasional Indonesia Jakarta juga terhubung kepada keseharian dari nama Irwan Cornell untuk pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural pada tahun-tahun milenium ini yang dipertahankan untuk investigasi dan pengalamannya sebagai alibi yang berkepastian pembuktian perkara. Tetap mengacu kepada internet ID 666 Irwan Cornell Discovery ini, yang mana kontak terhubung menyatakan kalangan-kalangan yang mengikuti klaim internet ID 666 Discovery ini ikut serta secara berkesinambungan ataupun bersilih berganti pada momen hari ini. Kontak terus menyatakan telah korum ataupun juga rata-rata sudah turut serta kalangan Entertainment Nasional Indonesia Jakarta, termasuk juga pertemanan dan juga kontak terus menyatakan jaringan, lebih tepatnya jaringan pengalaman telekomunikasi yang terhubung ini masih dirahasiakan karena keterkaitan jaringan di dalam sosial. Kontak menyatakan seperti itu, termasuk juga kepolisian dan juga pemerintah nasional ataupun pemerintah lokal domestik Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, boleh percaya boleh tidak juga kontak ini tervisualkan juga kontak terhubung Alien Family Internasional, kontak internasional terhubung kepada nama Irwan Cornell, yang mana pada momen berlangsung kontak sangat progresif sekali mengatakan bahwa Lone Angel dalam bahasa English speech-nya turut serta untuk pembuktian ataupun ambigunya momen pengalaman supernatural di tahun-tahun milenium. Kontak terus menyatakan Alien Family terhubung dengan Lone Angel untuk mengupayakan korelasi ataupun menghubungkan pengalaman fenomena supernatural publik internasional abad milenium ini menuju kepastian tentang 666 atau takdir Roh Kudus. Kontak menyatakan seperti itu. Perjuangan eksistensi perkara abad masa depan kode milenium, kode Himen Commanding Ghost Hungry menyatakan bersangkutan juga kepada 666 di dunia pada momen abad milenium ini. Kontak terus menyatakan atas nama Alien Family Internasional terhubung tervisualkan juga untuk konfirmasi kemudian Clown Angel. Kontak menyatakan berisiko namun diinginkan kepada Irwan Cornell untuk menyelenggarakan juga konferensinya. Pengalaman perkara supernatural berlangsung hingga pada momen kalender ini.
Karena konteks menyatakan sangat kasual sekali ataupun juga keseharian sekali. Memang berfokus kepada harafiahnya perkara yang dimaksudkan ataupun perkara yang menyangkut kepada dunia. Pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural terhubung begitu saja ataupun otomatis. Pada momen kalender ini dinyatakan keterkaitan pada international code dan juga tentang eksistensi kenegaraan masing-masing. Menyangkut pula kepada reward perkara ataupun ganti kerugian keuangan untuk nama Irwan Cornell 22 triliun rupiah yang dinyatakan menyangkut kepada ketertarikan pihak-pihak untuk klaim appointment 666 International Millennium 666 atas nama 666 Irwan Cornell Discovery Millennium kepada Alien Family Global abad Millennium ini. Konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell ataupun ID 666 Discovery ini perlu untuk mengirim salam serupa demikian pada momen kalender ini, keterkaitan serupa itu pada kalangan-kalangan yang termasuk pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural internet ID 666 Irwan Cornell Discovery ini. Entertainment Nasional Indonesia Jakarta seperti juga nama-nama artis ataupun selebritis di sana. Untuk menyatakan keterwakilan ataupun delegasi mereka termasuk kepada nama Ibu Elma Teana, Kak Elma Teana, konteks menyatakan serupa demikian. Dan lalu juga konteks konfirmasi nanti perlu untuk ditoleransi serupa seperti konteksnya memang terhubung atas nama Entertainment Nasional Indonesia Jakarta, nama-nama artisnya. Nama-namanya seperti artis-artis FTV ataupun film televisi tersebut. Lalu kemudian artis-artis selebritis sesepuh ataupun juga tahun 90-an, konteks menyatakan sepertinya mengikutkan mereka. Dan juga kalangan entertainment nasional Indonesia muda masa kini, konteks menyatakan kirim salam juga pada internet ID 666 Irwan Cornell Discovery ini. Keterwakilan ataupun delegasinya dinyatakan atas nama Ibu Elma Teana, menyatakan memang terhubung kepada nama Irwan Cornell ataupun internet ID 666 Irwan Cornell Discovery ini sejak tahun-tahun berlalu ini, 2008 hingga tahun 2021. Secara kesimpang siuran namun diakui memang terhubung. Untuk pengalaman status ketersangkaan pula ataupun pelaku dari aktivitas supernatural Himen Commanding Ghost Grip yang dimaksudkan oleh internet ID 666 Irwan Cornell Discovery ini. Diakui dan menyatakan siap untuk ganti kerugian ataupun reward perkara kepada nama Irwan Cornell. Korban utama ataupun dicenderungkan sebagai target ataupun sasaran untuk momen pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural tahun-tahun milenium ini. Skalanya nasional Indonesia, konteks menyatakan seperti demikian, bukan kalangan Pulau Jawa ataupun juga ibu kota Jakarta. Dan bersamaan dengan itu pula dinyatakan menyangkut pula kepada kalangan keluarga besar Merdeka, keluarga Bapak Adibana Merdeka Ginting Suka. Yang mana konteks telekomunikasi supernatural yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornell di tahun-tahun belakangan ini dinyatakan memang bukanlah pengalaman hoax ataupun pengalaman yang mengada-ngada. Memang terjadi dan terhubung secara kesimpang siuran pada tahun 2021 ini ingin diakui tentang kepastiannya memang terhubung kepada nama Irwan Cornell ataupun keseharian dari nama Irwan Cornell. Internet ID 666 Discovery ini memang dicenderungkan ataupun disasarkan karena keterkaitan mengaku
merintis eksistensi perkara melalui internet global dengan ID 666 Irwan Cornel Discovery. Untuk menyatakan keterkaitan juga pada pemerintah nasional Indonesia, pemerintah lokal daerah Kota Medan ataupun juga Ibu Kota Jakarta untuk menyatakan sama saja sebenarnya simpang siur ataupun juga konfirmasi nanti perlu untuk ditoleransi. Keterkaitan pengalaman telekomunikasi ataupun pengalaman perkara supernatural yang dimasukkan oleh internet ID 666 dan kode Discovery ini memang dijadikan acuan ataupun signifikan sekali persesuaiannya dengan peristiwa di dalam sosial ataupun masyarakat. Mana konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel juga terhubung kepada internasional secara tahun-tahun bersamaan. Keterkaitan tentang jaringan para pelaku ataupun tersangka ataupun menyangkut juga reward perkara ataupun ganti kerugian keuangan yang dimaksudkan oleh internet ID 666 dalam kode Discovery. 22 triliun rupiah untuk nama Irwan Cornel menyatakan diakui ataupun juga disetujui secara bersamaan sementara dan akan diproses untuk selanjutnya untuk keterkaitan kelengkapan pembuktian yang mendasarkannya. Pengalaman perkara supernatural yang dimaksud dan juga alibi-alibi ataupun juga identitas para pelaku ataupun tersangka aktivitas supernatural di dalam sosial. Klaim status ketersangkaan penunjukan kepada perbuatan manusia ataupun juga himing komandinggo sunggrip, perbuatan okultisme ataupun kode dukun atas nama orang-orang di dalam sosial masyarakat secara lokal domestik Kota Medan maupun juga skalanya secara nasional Indonesia dan termasuk juga internasional untuk keterkaitan jaringan pertemanan mereka dengan kepastian status ketersangkaan utamanya satu sama lainnya. Untuk menyatakan bahwasanya Alien Family Global Internasional Abak Millennium ini definitif memang berstatus sebagai alibi ataupun juga dapat dihubungi dengan kontak konfirmasi menyangkut juga negara-negara seperti juga Amerika Serikat dan juga Eropa serta juga negara-negara Asia. Alien Family Internasional sudah definitif diakui, bukanlah statement hoax oleh internet ID 666 Irwan Cornel Discovery ini. Pada momen tahun-tahun belakangan ini hingga juga kalender ini 27 November 2021, kontak terhubung mengakui untuk kepastian tentang kelayakan serah terima keuangan ataupun reward perkara untuk nama Irwan Cornel. 22 triliun rupiah dinyatakan skalanya internasional selain juga nasional Indonesia. Definitif terhubung secara keseharian dari nama Irwan Cornel dengan mengkonsentrasikan zona teritori kejadian perkara sudah kepada pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang terhubung. Pernyataan-pernyataan internet ID 666 Irwan Cornel Discovery ini dinyatakan mencukupi standar pembuktian perkara di hadapan peradilan dan juga termasuk courtesy video dari internet ID 666 Irwan Cornel Discovery ini yang menyangkut juga tentang maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi. Klaim status ketersangkaan ataupun pelaku supernatural himing komandinggo sunggrip kepada mereka oleh internet ID 666 Irwan Cornel Discovery ini sejak tahun 2010 ataupun 2008, 2010, 2012 hingga tahun 2021 ini. Untuk menyatakan bahwasanya alibi selanjutnya untuk pembuktian perkara yang dimasukkan oleh internet ID 666 kode Discovery ini diakui juga menyangkut tentang video-video internet dari pihak-pihak yang bersangkutan. Status ketersangkaan ataupun pelaku sekaligus korban indikasi keterkaitan aktivitas supernatural himing komandinggo sunggrip di dalam sosial nyatakan merupakan referensi juga kepada klaim perkara internet ID 666 dalam kode Discovery ini.
koleksi ataupun juga pengumpulan filenya dinyatakan berkelanjutan, keterkaitan proses pemahaman ataupun juga menghubungi secara kasarian nama Irwan Cornel ini. Internet ID 666 kode Discovery ini dinyatakan terhubung dalam kesehariannya untuk statement ataupun juga konferensi-konferensi yang berkelanjutan tentang pengalaman perkembangan perkara supernatural oleh Internet ID 666 Irwan Cornel Discovery. Definitif aktivitas him in commanding ghost from grave, kejadian-kejadian dukunisme ataupun okultisme yang diselenggarakan oleh orang-orang di dalam sosial masyarakat pada tahun-tahun milenium ini dinyatakan merupakan kronologi utama untuk status ketersangkaan fenomena supernatural yang berdampak destruktif ataupun juga mengacau di dalam sosial ataupun masyarakat. Keterkaitan bidang usaha ataupun ekonomi ataupun juga tentang hal-hal yang bersifat privasi ataupun menyangkut juga tentang kewarasan ataupun yang lainnya. Untuk menyatakan demikian variatifnya perkara-perkara yang menyertainya, di mana Internet ID 666 kode Discovery ini merupakan protokoler yang signifikan untuk pembuktian eksistensi perkara yang dimaksud. Pengalaman fenomena supernatural terjadi di dalam sosial masyarakat, yang mana konteks menyatakan bahwasanya kenegaraan Indonesia merupakan premier suspek internasional di tahun-tahun milenium ini, karena menyangkut juga klaim Internet ID 666 yang Discovery ini, selain daripada juga referensi tentang peristiwa-peristiwa perbuatan-perbuatan sihir, perbuatan manusia yang juga terjadi di antara negara-negara seperti juga India ataupun juga negara-negara Asia seperti juga Thailand ataupun China dan sebagainya di sana. Konteks menyatakan okultisme ataupun juga voodooisme ataupun dukun sesungguhnya merupakan aktivitas magician yang sudah berlangsung ataupun diselenggarakan oleh orang-orang tertentu di dalam sosial secara internasional sejak tahun-tahun berlalu. Namun sangat signifikan sekali momentumnya pada tahun-tahun perkara Internet ID 666 dengan kondisi sekarang ini. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 ini dinyatakan bukanlah merupakan peristiwa ataupun perbuatan magician biasa seperti sulap ataupun juga mentalisme biasa, namun memang benar kejadian ajaib serupa seperti kesetanan ataupun juga ketuhanan. Konteks menyatakan hantuisme pekuburan perbuatan manusia ini telah definitif diakui memang diselenggarakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab di dalam sosial atau masyarakat, dengan juga menyangkut jaringan konspirasi mereka yang berkaitan dengan agama ataupun juga mengkamuflasikan diri kepada agama seperti juga Buddha ataupun juga Islam ataupun juga menyangkut Hindu. Untuk menyatakan mereka ini definitif telah diakui memang manusia-manusia yang menyelenggarakan aktivitas magician tidak biasa, supernatural ataupun human commanding ghost from grave. Pembuktiannya sudah beralibi internasional kepada percakapan bersama Alien Family International. Untuk kelanjutan conversation Alien Francis Human tentang kode Human Commanding Ghost from Grave, kode Millennium, kode Jihwa, kode Satanic Human International pada tahun-tahun sebelum kedatangan 666 Irwan Cornel Discovery ini di Eropa maupun juga Amerika serta Islam, Arab dan Israel. Untuk menyatakan memang bersesuaian dengan pengalaman perkara supernatural tahun-tahun sekarang ini. Yang mengacu kepada Internet ID 666 Irwan Cornel Discovery ini sesungguhnya, di mana nama Irwan Cornel ataupun Internet ID 666 Irwan Cornel Discovery ini definitif dicenderungkan berstatus sebagai korban utama ataupun sasaran atau target untuk status kambing hitam perkara perbuatan supernatural para pelaku ataupun juga tersangka. Yang mana konteks menyatakan mereka sesungguhnya berkamuflase kepada bentuk-bentuk perkara yang
lain, seperti juga maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan di tahun-tahun milenium ini, ataupun menyangkut tentang pertemanan ataupun berpacaran ataupun terkait prostitusi juga sama. Nah, keterkaitan juga tentang politik ataupun juga menyangkut kekerabatan, keluarga, sanak kerabat seperti sepupu dan sebagainya. Konten menyatakan telah ditemukan persesuaian indikasi keterkaitan aktivitas supernatural di antara mereka. Konten menyatakan bahwasanya pada momen kalender ini nama Irwan Cornell telah diakui signifikan untuk statusnya sebagai alibi utama momen kejadian fenomena supernatural di tahun-tahun milenium ini. Dengan klaim ketersangkaan mengacu kepada Human Commanding Ghost Grief ataupun aktivitas kantuisme perkuburan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab di dalam sosial, dengan juga menyertakan momen mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab, Holy Spirit Destiny ataupun juga 666 yang menyertainya, di mana konteks menyatakan tentang konfirmasi kebenarannya telah dihubungkan ataupun juga konteks berlangsung bersama Alien Family International, termasuk juga peradilan internasional yang menyangkut kepada pengertian takdir Roh Kudus ataupun juga 666 di dunia. Pada abad milenium ini mengacu kepada Internet ID 666 Irwan Cornell Discovery ini, mana konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell definitif tidak melakukan hoax dengan pernyataan-pernyataan internetnya. Memang diupayakan ataupun dibuktikan secara bersama jaringan pembuktian di dalam sosial menyangkut kepada pernyataan-pernyataan internet 666 Irwan Cornell Discovery ini. Konten menyatakan pada momen kalender ini nama Irwan Cornell perlu untuk santai dan mengusahakan kirim-kirim salam kepada pihak-pihak yang nantinya akan dikonfirmasi kemudian untuk kelanjutan percakapan, momentum, pengalaman, perkara supernatural, Human Commanding Ghost Grief, kode etnik, kostum lokal dan juga Jerhoa serta bigu gancang di tahun-tahun milenium ini. Internet ID 666 kode Discovery ini dinyatakan mempunyai akses untuk perwujudan realisasi keuangan ataupun reward perkaranya, termasuk pada badan usaha milik negara, dan keterkaitan juga status orang tua kandung dari nama Irwan Cornell, Jenderal Adibana Merdeka Agitisuka, sebagai sasaran ataupun juga target korban pada riwayatnya tentang G30 PKI, aktivitas supernatural oleh etnik ataupun orang-orang tidak bertanggung jawab dalam sosial masyarakat. Nah, konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell punya proyek bersama Adibana Merdeka Agitisuka, seperti juga judul BRI 666 atau juga tabungan BRI 666. Lalu kemudian tentang Pertamina ataupun Pertamina 666 dan tentang pengangkatan ataupun juga kepastian status ketokohan historikal nasional Indonesia Jenderal Adibana Merdeka Agitisuka secara bersama. Konteks menyatakan serupa demikian, bahwasanya momen pengalaman perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini definitif menyangkut kepada sasaran utamanya termasuk Bapak Adibana Merdeka Agitisuka, korban aktivitas supernatural Human Commanding Ghost Grief di tahun-tahun riwayatnya. Nama Irwan Cornell ataupun Internet ID 666 Irwan Cornell Discovery ini pada momen kali ini dinyatakan terhubung kepada kalangan pers juga ataupun juga kalangan televisi nasional Indonesia, serta juga termasuk keterwakilan ataupun kontak konfirmasi kemudiannya artis-artis ataupun entertainment nasional, termasuk juga kepolisian, menyatakan bahwasanya Internet ID 666 Irwan Cornell Discovery ini memang terhubung untuk momen-momen pengalaman telekomunikasi ataupun kontak body supernatural di dalam kesehariannya. Baiklah, saya akan menantikan untuk sisa-sisa momen non live streaming ini. Apabila ada kontak-kontak terhubung untuk dikonferensikan ataupun juga diikutkan dalam recording yang berlangsung.
Nama Irwan Cornel dinyatakan memang mengalami gangguan dijahati dengan metode supernatural, termasuk juga terkait tentang usaha kesehariannya, bidang usaha tambal ban ataupun menyangkut kepada penghasilannya. Konteks menyatakan hal tersebut juga merupakan acuan untuk pengurusan ganti kerugian keuangan ataupun reward perkara yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Definitif mereka ini memang konspirasi komplotan bersama. Jaringannya memang terselenggara antar daerah-daerah ataupun juga lokal masing-masing, termasuk juga Kepulauan Jawa. Konteks terhubung untuk terkaitan usaha tambal ban dari nama Irwan Cornel dalam kesehariannya. Bila saya masih menantikan kontak-kontak yang mungkin berlangsung pada momen ini, memang saya terhubung, namun begitu senyap untuk konfirmasi selanjutnya. Mereka ini sungguhnya adalah gerombolan. Maaf kalau saya boleh secara kasual saja untuk membicarakannya. Konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel memang terhubung secara bersama pada momen berlangsung ini, namun diinginkan untuk otomatis saja ataupun non live streaming serupa itu. Bila saya ulangi, mereka ini sebenarnya gerombolan. Kalau dari pengalaman yang saya alami dalam keseharian saya, secara interaksi sosial ataupun juga pertemuan interaksi bersama orang-orang di dalam sosial, memang saya ingin mengakui ya, mereka itu seperti neighborhood ataupun juga lingkungan ya, domisili saya sangat kuat sekali terindikasi beraktivitas supernatural, namun memisterikannya ataupun juga sepertinya merekayasa untuk momentum, istilahnya demikian ya. Dia itu bukan momen ya, tapi mencari momentum di mana mereka bisa untuk mempercakapkannya ataupun membelokkannya dalam wujud perkara-perkara yang lain seperti itu. Tidak dia langsung otomatis perkara supernatural itu sendiri, ataupun bisa juga menyangkut perkara supernatural tersebut. Namun dengan status pernah saya alami, mereka ini sebagai pihak yang seakan-akan tidak tahu menahu gitu, seakan-akan kurang paham seperti itu. Ataupun juga mereka menuding bahwa saya itu serupa seperti orang yang berhalusinasi ataupun juga tidak benar memang mengalami kejadian supernatural seperti itu. Berhalusinasi lah gitu, bahwa perkara pengalaman supernatural ini tidak benar terjadi begitu. Itu pernah saya alami kalau kita bicara santai ya. Dan lalu kemudian tentang keuangan, ada beberapa kali memang saya alami, saya itu dipercakapkan membelok ataupun serupa seperti tidak sesuai dengan perkara ataupun penjelasan yang sebenarnya. Keterkaitan tentang bidang usaha misalnya, kalau saya contohkan ya, di dalam pengamatan saya, mereka ini sesungguhnya merupakan pihak-pihak yang mengupayakan
kemisteriusan permodalan ataupun juga penghasilannya. Namun secara subjektif mereka juga, secara perkara ya, mereka ini mengusahakan pembongkaran ataupun juga melecehkan tentang penghasilan ataupun usaha yang saya geluti di dalam keseharian. Contoh ya, misalnya ya, kalau kita makan itu ya, makan gitu, itu harga itu naik turun itu sebenarnya. Dan cenderung untuk mengkronologikan riwayatnya ataupun juga permodalan utamanya itu tidak bisa, tidak boleh itu. Contoh kita makan nasi goreng ya, itu makan nasi goreng yang satu lokasi ya, itu antara 12.000 sampai 15.000 itu. Dan itu tidak tetap itu. Itu dalam jangka waktu tertentu bisa berubah itu menjadi 18.000, menjadi 17.000, bisa berubah itu. Dan soal makan sarapan juga ya, sarapan seperti sarapan pagi gitu. Itu satu nasi itu kalau kita makan itu dia itu 15.000 itu. Ada dia 12.000, ada 10.000, antara seperti itulah. Mengejutkan. Dan secara pembongkaran riwayat permodalannya itu tidak bisa, sulit itu. Namun sebaliknya ya, secara subjektif mereka kalau keterkaitan usaha saya itu seperti hal yang mencengangkan ataupun juga melecehkan itu kepada saya. Diperbincangkan secara tendensius ya, kalau istilahnya tendensius itu ya, dia itu kecenderungan jealous sendirian gitu. Kalau secara percakapan pernah saya curi-curi dengar ya, itu berkecenderungan jealous banget gitu, urusan jealous gitu. Namun kalau dipertanyakan gitu kepada mereka gitu ya, pernah saya pertanyakan kepada mereka tidak bisa itu mempercakapkannya ulang gitu. Mengapa misalnya ya, saya pernah tanya gitu, mengapa buat omongan seperti itu kepada pelanggan saya? Pernah saya ungkapkan gitu. Tadi ngomong apa sama pelanggan saya? Itu pernah saya tanyakan gitu. Mereka tidak bisa itu mengungkapkannya ulang. Percakapan yang mereka langsungkan kepada pelanggan saya itu tidak bisa mereka ulang kembali kepada saya. Itu pernah saya tanyakan kepada mereka. Ketangkap basah sama saya gitu kan. Nah seperti itulah dia indikasi-indikasi dari aktivitas supernatural tersebut. Sangat jelas sekali kalau dari mimik ya, dari mimik ataupun juga dari interaksi mereka itu kepada saya itu terlihat ya, terlihat gitu secara kita ya, intelektual, orang yang punya standar kewarasan ya, punya kewarasan ataupun intelek lah kita gitu, kelihatan gitu secara gelagat ataupun juga mimiknya gitu kan, kelihatan ada indikasi seperti mengkode-kodekan satu sama lain, seperti ngomong-ngomong satu sama lain, kode-kodean gitu, itu pun kelihatan gitu. Nah seperti itulah dia kejadiannya. Dan juga kalau dari lokasi yang berbeda gitu ya, itu juga saya ada temukan gitu. Secara video courtesy memang saya mengupayakan agak minimal gitu ya. Sebab apa? Karena tujuan untuk mengupayakan pembuktian mereka ini, bahwa mereka ini sebenarnya ingin saya buktikan secara objektif gitu. Maksud saya itu banyak pihak yang turut untuk membuktikan mereka setelah konferensi ataupun juga klaim-klaim internet saya tersebut. Saya kan menyelenggarakan klaim-klaim melalui internet kan. Nah itu kan tentu semestinya kan direspon gitu. Karena juga memang kan dasar utamanya perkara supernatural yang saya masukkan itu memang terjadi dalam sosial dan juga merupakan
prioritas perkara umum pada tahun-tahun sekarang ini, kalau kita istilahkan kepada istilah hukum ya, istilah kepolisian, itu perkara prioritas kan di dalam sosial, supranatural, adanya aktivitas supranatural di antara sosial begitu. Nah, saya minimalkan itu untuk courtesy videonya, namun ada saya ambil beberapa video-video courtesy-nya untuk dalam wujud courtesy sebagai acuan-acuan tertentu untuk stimulus ataupun apa namanya itu ya, starting point eksistensi perkara yang saya maksudkan. Namun saya tidak mencenderungkan courtesy video. Guna apa juga? Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana mereka ini bisa dibuktikan secara objektif. Maksud saya itu tidak hanya saya saja. Kalau saya cenderungkan dia courtesy video melulu, itu kan artinya kan mereka sudah tidak bisa lagi untuk dibuktikan setelah courtesy itu saya uploading, setelah saya publikasikan, sudah saya publis di internet, mereka kan akan kabur gitu istilahnya kalau sederhananya kan gitu. Kalau sudah kelihatan publis gitu kan di internet, mereka kan kabur. Dulu saya kok masuk internet? Dulu saya di syuting Cornell. Ya udah kelihatan muka. Ya pas kita nempel di syuting dia. Nah, itu kan gelagat mereka kabur setelah itu. Nah, itu juga sebabnya latar belakangnya mengapa saya meminimalkan untuk courtesy video mereka. Namun sudah saya selenggarakan untuk beberapa pointer lokasi, sudah saya shoot sebagai starting point kalau istilah hukumnya ya, ataupun istilah intelektual universitasnya, dia itu kan starting beginning gitu kan, acuan yang mana sebenarnya perkara yang dimaksudkan, kira-kira gitu. Ada courtesy-nya beberapa saya buat, termasuk juga interview sederhana ataupun interview kecil kepada mereka. Itu ada saya buat dalam bentuk video, namun tidak cenderung saya selenggarakan. Guna apa? Untuk memastikan pembuktian mereka ini bisa diselenggarakan secara banyak pihak ataupun objektif, dia tidak hanya saya saja. Kalau saya saja yang menyelenggarakannya lalu kemudian mereka kabur, itu kan masih berkriteria subjektif kan, tidak naik dia secara pangkat objektifnya, tidak naik dia. Kalau hitung-hitungan matematika itu tidak kuadrat ya kan, masih pangkat 1. Nah, demikianlah makanya saya minimalkan untuk versi courtesy video ordinary-nya. Nah, demikianlah sebenarnya. Namun pada beberapa lokasi juga, kalau kita secara pernyataan hukum ya, ataupun conversation verbal seperti ini, pernah saya jumpai juga mereka di beberapa lokasi, memang ada kecenderungan seperti misalnya percakapan dengan mereka gitu sulit untuk diselenggarakan. Mereka ini ya kalau diajak ngomong begitu, itu seperti orang gagu, kayak orang gagu gitu. Orang gagu tahu kan, orang gagu. Nah seperti itu, misalnya ditanya, Mas, bagaimana Mas, gitu kan? Itu dalam jangka waktu 3 menit bisa itu baru mereka menjawab. Nah, seperti gagu lah gitu, kayak orang gagu gitu. Dan lalu tentang maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan mereka ini, itu pun juga sudah saya temukan di lokasi-lokasi, ada saya temukan. Itu kalau saya buat pernyataan ya, belum saya shoot itu sebenarnya karena pertimbangan pembuktian rame-rame tadi itu, nah, supaya mereka nggak kabur duluan kan, jadi saya lepaskan gitu aja, namun tidak lepas landas kan, karena itu kan pesawat terbang. Di lokasi Sumber Pasar 1 Sumber Nongko itu pun ada itu, marak itu, sampai ke simpang Fakultas Kedokteran USU itu tambal ban perbengkelan banyak di sana. Pada pengingatan kita tahun-tahun sebelum 2008 ataupun start kita lah ya kan, beginning 2008, itu belum ada itu tambal ban ataupun perbengkelan di wilayah Sumber Nongko Pasar 1 sampai simpang Fakultas Kedokteran USU. Itu nggak ada. Adapun kalau pengingat kita itu 1 ataupun 2 itu, 1 tiang lampu merah jaraknya itu belum tentu ada 1. Istilahnya kalau standar mengukurnya demikianlah. 1 jarak lampu merah, dari lampu merah 1 ke lampu merah yang lainnya, itu belum tentu ada 1 itu bengkel ataupun tambal ban.
Demikianlah kejadiannya kalau pengingatannya tahun 2008 ataupun sebelum tahun 2008. Berbeda sekarang ya, kalau kita bicara secara kejadiannya itu, jangankan jarak satu lampu merah kan, itu antara satu ruko, dua ruko itu tambal ban perbengkelan itu ada itu 5 ruko, jarak-jarak 5 rumah ada bengkel tambal ban. Nah, itu pun satu menurut saya bukti yang objektif ya tentang eksisnya perkara supernatural. Mereka ini sebenarnya berkamuflase pada momen tahun-tahun setelah 2008, setelah 2015 ataupun pas dia 2010-2012 lah, pas tahun itu kan muncul mereka ini, maraknya usaha tambal ban atau perbengkelan. Kalau saya nyatakan ya, secara konteks telekomunikasi supernatural berlangsung sudah mengikutkan tahun-tahun 2010 itu, pihak peradilan, pihak kepolisian sudah ikut serta, termasuk juga pers, menyatakan diri mereka itu pers dari Metro TV ataupun juga Entertainment Nasional Indonesia Jakarta, bahwasanya mereka ini sebenarnya membuka usaha tambal ban perbengkelan itu mengacu itu sesungguhnya kepada tambal ban nama Irwan Cornel. Saya sendiri pada tahun 2010, 2012, 2015, yang mana pada tahun-tahun bersamaan sesungguhnya sudah dipastikan bahwasanya keuangan saya itu tentang perkara supernatural yang saya maksudkan itu ingin diselenggarakan ataupun ditujukan melalui usaha tambal ban saya pada tahun-tahun berlangsung itu. Namun bagaimana ya kalau kejadiannya semua orang buka usaha tambal ban berbengkelan, dimana kalau orang bocor ban ataupun juga cari tempat nempel ban, bongkar ban gitu kan, itu kan sama seperti orang sakit demam ya, orang sakit opname, orang sakit mau ke rumah sakit gitu, itu darurat ataupun nyari yang mana ada gitu kan. Nah, kalau semuanya buka tambal ban ataupun perbengkelan itu, kalau saya tadi jualan rokok mungkin kan gitu kan, dia mau usahakan agak jauh juga mungkin dicarinya kan, walaupun jualannya di dalam pub ataupun di dalam kafe nggak apa-apa lah, karena kan beli rokok kan nggak terlalu emergensi kan, tidak seperti orang sakit ataupun kena tusuk pisau itu kan emergensi, sama serupa seperti ban bocor ataupun juga rusak mesin kan. Nah, ini kan saya itu diarahkan untuk kerugian ganti keuangan perkara saya itu melalui usaha tambal ban saya, sementara semua orang buka usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Nah, seperti itulah dia kejadiannya, dimana saya yakini bahwa mereka ini terkait ketersangkaan ataupun pelaku supernatural yang saya maksudkan, yang laporan ataupun juga pengakuan saya sudah saya langsungkan, selenggarakan, termasuk melalui internet dan juga kontak telekomunikasi supernatural terhubung yang menyatakan termasuk ikut kepolisian, peradilan pun termasuk, dan termasuk juga pers ataupun wartawan serta kalangan pemerintah lokal, termasuk juga dari Pemko Medan ataupun dari Pemprov juga kontak terhubung para itu, kalau tidak salah dari Pemprov juga ikut kan, dan juga termasuk dari Ibu Kota Jakarta, Pemda DKI pun termasuk tahun-tahun tersebut. 2010-2012 saya sudah terhubung, dimana pada momen-momen itulah tiba-tiba marak usaha tambal ban ataupun perbengkelan di mana-mana, lokal Kota Medan, yang lalu kemudian saya temukan juga secara take video wartawannya, termasuk juga di televisi pun pernah kan marak usaha tambal ban di mana-mana, itu pun ada juga kan secara tahun-tahun bersamaan juga itu. Nah, saya yakini itu terkait itu kepada usaha tambal ban saya nama Irwan Cornel yang mereka curi atau mereka konspirasikan, kalau saya bilang istilahnya ya, dengan teleponan supernatural ini. Bahwasanya konteks sudah menyatakan bahwa mereka ini berkecenderungan merupakan kekerabatan satu sama lain kepada residivis. Mereka berstatus residivis bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan sesungguhnya pada tahun 90 hingga tahun 2008. Mereka ini residivis bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan, ataupun secara umum
termasuk mereka berdasarkan konteks yang saya terima merupakan kalangan-kalangan yang terkait kepada dunia kejahatan ataupun dunia kriminal. Selain juga daripada salah satunya yaitu usaha tambal ban ataupun usaha perbengkelan. Demikianlah mereka mengkonspirasikan kegiatan supernatural mereka kepada saya pada tahun-tahun berlangsung tersebut, 2008 hingga tahun 2010, di mana mereka ini sebenarnya ikut serta selain daripada pihak kepolisian ataupun juga pemerintah dan peradilan pada kontak-kontak yang terhubung kepada saya di tahun-tahun berlalu itu 2010, 2012 itu saya sudah terhubung itu dan sudah diakui melalui kontak telekomunikasi berlangsung. Pihak peradilan juga sudah ikut, dari kepolisian pun sudah ikut, termasuk juga dari pemerintah juga termasuk sudah mengakui mereka itu. Nah, demikianlah kalau saya katakan bahwasanya kejadian momen perkara supernatural yang saya masukkan tersebut mencurigakan merupakan konspirasi gerombolan di dalam sosial hingga tahun 2021 ini. Terkait mereka bidang usaha tambal ban juga termasuk, menyangkut juga mereka tentang politik atau seperti pertemanan, prostitusi juga termasuk politik itu. Kalau berdasarkan konteks yang saya terima, itu dunia kejahatan yang mereka selenggarakan itu termasuk juga dikategorikan politik mereka itu ataupun juga aktivitas politik atas nama mereka. Pada momen kali ini konteks kembali lagi terhubung menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel definitif sederhana saja menuntut ganti kerugian keuangannya ataupun juga option project yang dimaksudkannya, karena konteks ataupun conversation verbal recording suara yang dilangsungkan selenggarakan oleh nama Irwan Cornel ini dinyatakan baru saja dicuri ataupun juga dilecehkan oleh pihak-pihak yang masih ditelusuri ataupun dipastikan komitmen pengurusan ganti kerugian keuangan kepada nama Irwan Cornel. Konten menyatakan serupa demikian, yang termasuk juga tentang maraknya usaha tambal ban ataupun berbengkelan, mana konteks terus menyatakan mereka ini juga termasuk sepertinya mencenderungkan bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Konteks masih berlangsung pada momen menit ini dinyatakan bahwasanya juga nama Irwan Cornel ini dikamuflasekan ataupun juga dimanfaatkan oleh pengalaman telekomunikasi kontak supernatural orang-orang di dalam sosial. Terhubung memang, namun dimanfaatkan ataupun juga dicederai secara pengurusan pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel yang sedang diselenggarakan ini. Konteks menyatakan bahwasanya ini termasuk juga konteks konfirmasi nantinya kepada pemerintah nasional Indonesia Pulau Jawa ataupun Jakarta, termasuk juga peradilan internasional ataupun juga Internet Global Friendship dan juga Alien Family Global Internasional untuk pengurusan konferensi Internet ID 666 Irwan Cornel Discovery. Manusianya terhubung menyatakan 22 triliun rupiah definitif berkemungkinan layaklah untuk nama Irwan Cornel dengan aksesnya termasuk juga dalam option project Internet 666 Discovery. Seperti juga BRI 666 ataupun juga termasuk Pertamina 666 Adibana Merdeka. Konteks terhubung baru saja menyatakan serupa seperti itu. Ataupun dengan appointment deklarasi eksistensi mata uang 666 Alien Family Global Internasional. Konteks menyatakan termasuk juga itu status 22 triliun rupiah sebagai Stockholm ataupun juga menyangkut kepada bargaining position 666 Irwan Cornel sebagai pemilik saham ataupun juga kepemilikan proyek mata uang 666 Alien Family secara internasional ini atas nama Sir Alien Tate United States of America ataupun juga Alien Family Global yang akan kontak konfirmasi berkelanjutan. Eropa termasuk juga mata uang Euro dan juga Islam, Arab dan mata uang dinarnya, termasuk juga Israel dan lira. Konteks menyatakan terkait ya sepertinya mata uangnya, dan juga Amerika Serikat dengan US dollar.
Demikian pada momen ini dinyatakan disederhanakan saja untuk conversation verbalnya karena berkemungkinan dilecehkan ataupun juga dikerjain oleh kontak telepon supernatural yang berlangsung. 666 kondisi framing atau nama Ron Cornell menyatakan diri menyelenggarakan pernyataan ataupun conversation di hadapan hukum melalui internet untuk penyelenggaraan pengurusan eksistensi perkara supernatural yang dimaksudkan oleh Internet ID 666 kode framing. Definitif nama Ron Cornell berstatus sebagai perintis eksistensi perkara yang dimaksudkan sejak tahun 2008. Signifikan dan berkelanjutan tahun demi tahun hingga tahun 2021 ini dengan mengacu kepada dua substansi utama yang termasuk juga klaim di dalam internet serta juga pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural terhubung secara keseharian yang membutuhkan komitmen dari pihak-pihak untuk kelanjutannya ataupun alibinya. 666 kondisi framing atau nama Ron Cornell dinyatakan memang bukanlah internet hoax dan dibuktikan untuk klaim perkara hukumnya. Perkara supernatural dengan kode Human Commanding Ghost Grave ataupun keterkaitan tentang jaringan ketersangkaan pelaku mereka secara internasional ataupun juga lokal, domestik, nasional Indonesia, yang mana kontak menyatakan bahwasanya nama Ron Cornell definitif diakui di hadapan hukum secara nasional Indonesia, berstatus sebagai referensi masa kini untuk perkara supernatural di dalam sosial lokal, domestik, nasional Indonesia termasuk juga internasional, yang lalu kemudian menyertakan juga alien family Tuhan untuk alibi ataupun pembuktian hukumnya secara internasional, peradilan internasional yang bukan juga perserikatan bangsa-bangsa untuk menyatakan menyangkut negara-negara yang nantinya kontinen demi kontinen, benua demi benua. Afrika pun termasuk juga Asia, termasuk juga Arab, Timur Tengah dan Israel serta benua Amerika selain daripada negara-negara lainnya ataupun termasuk juga negara-negara kecil seperti Suriname ataupun juga yang lainnya. 666 ruang kondisi framing dinyatakan definitif merupakan pahlawan perkara supernatural sekaligus juga pahlawan internet masa kini. Mengaku merintis eksistensi perkara supernatural di dalam sosial yang sekaligus juga mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di dunia pada tahun-tahun milenium ini. 666 yang sesungguhnya di dunia, 666 Islamiyah, 666 Trinitas Kristiani, 666 Buddha Cita, 666 Kingdom di dunia, 666 Kaisar Imperium Emperor, 666 Emerter Amerika, 666 Egyptian, 666 Romawi kuno, 666 Irwan Cornell Discovery ini takdir kepada Roh Kudus dengan penjelasan konfirmasi kemudian atas nama Alien Family Global. Perjuangan eksistensi perkara supernatural futuristik kode milenium, kode Human Commanding Ghost Grave, kode 666, kode Jepwa yang berkelanjutan kepada momentum deklarasi eksistensi kenegaraan Alien Family dengan logo mata uang 666 yang bersangkutan, kode Mark of the Beast ataupun juga pengkhianatan ras manusia untuk eksistensi ketuhanan interparalel atas nama Alien Family Tuhan. 666 ruang kondisi framing ini demikianlah terlebih dahulu saya cukupkan. Semua orang dapat menemukan update ataupun juga konferensi-konferensi selanjutnya, informasi-informasi selanjutnya Internet ID 666 ruang kondisi framing ini melalui sosial media internet masa kini seperti Google ataupun juga termasuk Facebook, termasuk juga YouTube serta yang lainnya. Kontak terus menyatakan hal ini bersesuaian sesungguhnya karena conversation alien versus human sejak tahun-tahun sebelum kedatangan 666 yang kondisi ini menyatakan kontaknya terhubung kepada keseharian Ron Cornell bahwasanya 666 di dunia menyangkut kepada appointment
internet global bersama Allen Family sebagai head chairman ataupun juga klaim kepemilikannya di dunia. Kode Ethernet ataupun internet, termasuk juga kode forex dan kode digital money ataupun mata uang digital ataupun uang digital, internet banking ataupun e-banking sama serupa seperti itu. Kontak menyatakan bahwasanya Allen Family merupakan pemilik sesungguhnya dari internet global, termasuk juga komputer, seperti juga domain ataupun subdomain, termasuk juga hardware ataupun first beginning dari komputer ataupun internet di dunia. Demikianlah, terima kasih dan sampai jumpa. 666 pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Sungguhnya momentum pada tahun-tahun berlangsung ini. Oleh Nathaniel Cornell karena keterkaitan fenomena supernatural yang mencengangkan sekaligus juga kesetanan dalam pembuktian manifestasi perwujudannya. Para pelaku ataupun tersangka mengaku menyatakan diri dengan konteks keterhubungannya sudah dialami juga oleh banyak pihak. Berstatus mereka sebagai Tuhan, sebagai pemilik dari kejadian-kejadian ajaib di tahun-tahun milenium ini. Dalam sosial masyarakat yang termasuk mereka kepada munculnya rembulan di siang bolong, hujan turun tidak menentu-nentu waktunya kapan, langit gelap tiba-tiba kendati pun pada menit-menit bersamaan begitu terang langit itu. Dan juga termasuk dengan kejadian-kejadian seperti juga adanya anjing bisa berjalan dengan dua kaki. Konteks terhubung menyatakan termasuk itu kejadian-kejadian seperti itu. Anjing itu pada kalau sekarang ini bisa jalan dengan dua kaki, tidak dengan 4 kaki, 2 kaki pun bisa. Konteks menyatakan itu termasuk juga itu fenomena-fenomenanya. Demikianlah, terima kasih dan sampai jumpa. Konteks menyatakan assalamualaikum, salam sejahtera atau shalom, Om Swastiastu dan Bodhisattva. Konten Manusia tersebut menyatakan bahwasanya Entertainment Nasional Indonesia Jakarta mengaku sebagai salah satu dari pelaku ataupun tersangka dan juga alibi internet ID 666 dalam kondisi ini. Ketegasan juga kerelaannya untuk pengurusan keuangan ataupun ganti kerugian keuangan pada nama Irwan Cornell. Sampai jumpa.